Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, adik-adik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Rima gimana? Sehat? Sehat. Oke. Baik adik-adik, Ibu minta presensi dulu ya sebelum mulai. Hayah Jamila Rahma, Hadir. Rifat Karima, Hadir. ada yang tidak masuk? Tidak ada ya? Ya. Oke, bagus. Baik adik-adik, sebelumnya Ibu akan membacakan KD dan tujuan pembelajarannya ya. Jadi pada materi hari ini kita akan menggunakan KD 3.9 yaitu mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan bilangan oksidasi unsur. Kemudian KD 4.9 yaitu menganalisis beberapa reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi yang diperoleh dari data hasil percobaan dan melalui percobaan. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan konsep peserta didik dapat menjelaskan konsep reaksi oksidasi dan reduksi atau reaksi redoks. Ya, bisa dipahami? Ya, adik-adik masih ingat materi yang sebelumnya? Masih. Apa, Rahman? Larutan elektrolit sama non elektrolit. Baik, kemarin kita telah mempelajari larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, untuk materi yang sekarang, Ibu mau tanya dulu. Pernahkah adik-adik melihat sebuah buah apel yang setelah dikupas itu berwarna kecoklatan? Pernah. Rima pernah? Pernah. Terus adik-adik pernah melihat besi yang berkarat? Pernah ya. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena mengalami reaksi Pelepasan oksigen ya. Oh iya. Ya, jadi kenapa hal tersebut bisa terjadi itu karena adanya reaksi pelepasan oksigen. Jadi akhirnya membentuk apel yang warnanya oranye dan besi yang berkarat. Nah, jadi adik-adik tahu hari ini kita akan belajar apa? Reaksi redoks. Bagus. Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang reaksi reduksi dan oksidasi ya. Nah, sebelumnya apakah adik-adik tahu pengertian reaksi oksidasi dan reaksi reduksi? Dua. Tahu. Oke, jadi ini ada 3 konsep. Jadi sejak abad ke-18 itu sudah dijelaskan terkait reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, jadi konsep yang pertama itu ada reaksi yang menangkap oksigen. Penangkap dan pelepas oksigen. Nah, yang kedua itu adalah reaksi redoks sebagai pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, yang ketiga itu adalah reaksi yang didasarkan pada kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, sebelumnya apakah adik-adik mengetahui apa itu bilangan oksidasi? Nggak tahu. Nah, bilangan oksidasi atau yang disingkat biloks itu merupakan muatan dari suatu unsur. Nah, jadi
unsur oksigen. Nah, ini tidak memiliki muatan, jadi muatannya adalah 0. Jadi suatu unsur yang terdiri dari satu unsur saja itu muatannya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan konsepnya. Nah, di sini ada konsep 1 ya. Nah, konsep 1 itu merupakan reaksi redoks sebagai penangkapan dan pelepasan oksigen. Nah, sebenarnya adik tahu nggak sih oksidasi itu apa? Pengingatan oksigen. Ya, oksidasi itu adalah pengikatan oksigen. Nah, contohnya ada sebuah unsur besi dan oksigen yang kemudian berikatan menjadi Fe2O3. Nah, di alam bebas itu adalah besi yang terikat dengan oksigen sehingga disebut pengikatan oksigen. Nah, untuk contoh yang reduksi ini adalah CaO. Jadi ketika dilepas menjadi Ca plus dan O2. Mohon maaf, Ca dan O2 seperti itu. Nah, sehingga adik-adik tahu zat yang mengikat oksigen itu disebut apa? Disebut reduktor. Jadi yang zat yang mengikat oksigen itu disebut reduktor. Nah, zat yang melepas oksigen adalah oksidator. Nah, sampai sini sudah jelas ya. Oke, lanjut ke konsep yang kedua. Nah, konsep yang kedua ini adalah reaksi reduksi dan oksidasi sebagai pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, apakah dia tahu perbedaannya yang pertama dan yang kedua? Nah, perbedaannya terletak pada oksigen dan elektron. Nah, kan tadi kan yang konsep pertama kan oksigen ya. Nah, kalau yang konsep kedua itu pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, untuk pengertiannya juga berbeda, sedikit ada perbedaan. Nah, kalau yang awal kan tadi pengikatan oksigen. Nah, kalau yang konsep kedua ini oksidasi itu pelepasan elektron. Nah, sehingga pada contohnya oksidasi itu seperti ini. Kan ini tadi pelepasan elektron ya. Pada unsur Ca menjadi Ca2+ dan 2 elektron min. Karena apa? Karena dia melepas 2 elektron. Sehingga disebut oksidasi atau pelepasan elektron. Nah, untuk reduksi ini adalah penyerapan elektron. Contohnya yaitu pada reaksi ini. Cl plus elektron. Nah, itu menghasilkan Cl min. Sehingga dia bisa disebut reaksi reduksi, yaitu reaksi penyerapan elektron. Karena elektronnya terletak pada kiri ya. Kalau yang oksidasi itu terletak pada kanan. Seperti itu. Nah, sampai sini sudah tahu? Nah, kemudian konsep yang ketiga yaitu didasarkan pada kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, adik-adik selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah tugas. Nah, nanti adik-adik berpasangan ya, 2 orang. Nah, ini Ibu kasih mekanismenya. Ini buat Rahma, ini buat Bima. Nah, silakan adik-adik diskusikan. Nah, setelah itu adik-adik boleh mempresentasikannya di depan kelas. Bisa dipahami? Nah, gimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, sekarang adik-adik silakan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Ya. Yes. Berdasarkan hasil diskusi tadi, ternyata reaksi kimia itu tidak pernah lepas dari berbagai fenomena alam yang ada di sekitar kita. Contohnya, keberadaan oksigen dalam udara sebenarnya menerapkan proses kimia yang dilakukan oleh tumbuhan dan manusia dengan bantuan matahari.
Salah satu reaksi kimia yang terpenting adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Konsep reaksi redoks selalu mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu kimia. Pada abad ke-18, konsep reaksi reduksi dan oksidasi didasarkan atas penggabungan unsur atau senyawa. Baik adik-adik, adakah kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini? Ya, gimana Rahma? Jadi kesimpulannya itu reaksi redoks itu ada 3 konsep. Yang pertama, reaksi redoks sebagai penangkap dan pelepas oksigen. Lalu reaksi redoks sebagai pelepas dan penerimaan elektron. Dan reaksi redoks berdasarkan konsep yang ketiga ini berdasarkan pada kenaikan dan penurunan zat yang mengalami penambahan Higgs. Oke, jadi ada kesimpulan ya pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan adik-adik mempelajari tata nama senyawa. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekian apa yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.